Pertanyaan pertama nih, dari Bapak Hadasa Belok, ditujukan kepada Profesor Abu Bakar Munir. Begini pertanyaan Prof. Apa peran strategi data protection dalam memastikan bahwa data masyarakat tidak menjadi komoditas barter dalam diplomasi internasional tanpa mekanisme akuntabilitas dan persetujuan publik? Ini sepertinya kaitannya dengan yang berita terkait yang Amerika ya, Prof. Silakan, Prof. Masih di mute, izin. Oke, eh, soalan itu sangat sukar saya pikir ya. Apa yang saya boleh katakan, ya seperti mana yang dikatakan Bu Dewi itu ada kaitannya dengan apa yang menjadi isu sekarang ya, yaitu konsensus yang telah dipersetujui antara pemerintah Indonesia dengan Presiden Trump ataupun Amerika Syarikat. Cuma apanya um, ada beberapa statement yang telah dibuat. Pemerintah mengatakan itu belum final, ya. Ada yang mengatakan sudah final, dan ada yang mengatakan masih dalam rundingan. Tetapi pada pendapat saya, kalaulah itulah position ataupun kedudukannya, saya pikir itu tidak baik, ya, karena sangat penting data itu dilindungi dan sebaiknya, ya. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, bahwa data is a new oil, ya, karena dengan data yang dikawal ataupun yang diberikan kepada sebuah negara lain, uh, apakah jaminannya bahwa data itu akan dilindungi sebaiknya? Karena kita juga tahu bahwa Amerika di peringkat federal, walaupun ada kenyataan yang mengatakan dia akan dilindungi sebaiknya, tapi kita semua tahu bahwa di peringkat federal, Amerika belum punya undang-undang mengenai yang komprehensif mengenai pelindungan data pribadi. Jadi itu satu perkara yang kita harus berikan perhatian. Jadi bolehkah misalnya kita berharap atau mengharapkan data itu dijaga dengan sebaiknya kalau undang-undangnya tidak ada, ya. Kita tidak nafikan bahwa ada undang-undang di beberapa buah negeri di Amerika telah banyak, tetapi di tingkat federal belum ada. Saya pikir itu bukanlah sesuatu yang baik untuk Indonesia. Itu saya boleh katakan. Baik, Prof. Terima kasih. Kalau dari Pak Erik, Pak Frederik, atau Pak Andres, mungkin ada yang mau memberikan opini terkait pertanyaan ini? Mungkin Pak, ini saya cukup dulu sependapat dengan Prof. Intinya kita mengenai kepercayaan bisa saja komitmen, tapi ya faktanya adalah undang-undangnya belum ada di tingkat federal. Jadi itu penting menjadi dasar kalau kita patut diduga ada, bisa jadi aturannya belum jelas begitu. Jadi sedikit tambahan Bu Dewi, ya, seolah-olah apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang PDP itu tidak dihormati, karena Undang-Undang PDP itu menyatakan bahwa sebelum sesuatu data boleh ditransfer keluar wilayah Indonesia, ada syarat-syarat yang harus dipertimbangkan. Antaranya ialah memastikan undang-undang ataupun ada peraturan perundangan yang melindungi data itu. Jadi uh, seolah-olah, ini pendapat pribadi saya, seolah-olah undang-undang PDP itu telah diketepikan begitu saja. Dewi? Ya, baik, Prof. Terima kasih atas opininya. Selanjutnya, kita juga punya pertanyaan dari Bapak Bambang Anjar. Ini ditujukan kepada Profesor Abu Bakar Munir. Sejauh mana perkembangan proses pembentukan aturan pelaksanaan UU PDP? Ya. Apakah ada inisiatif? Mungkin ini juga saya bisa gabungin dengan pertanyaan dari Bapak Firdaus terkait lembaga PDP. Apakah sudah ada kabar kapan terbentuknya? Ya, benar.
Siap, silakan Saya Prof. kurang pasti apakah perkembangan terkini ya mengenai establishment ataupun penubuhan kelembagaan ini, dan uh, dan saya fikir ini sangat penting karena undang-undang itu sebenarnya telah diperlakukan, telah berlaku, tapi agak pincang ya, pincang karena tidak ada badan ataupun institusi ataupun organisasi yang benar-benar uh, mengimplementasi ataupun yang memastikan compliance ataupun pematuhan terhadap undang-undang itu. Cuma apa yang saya boleh katakan mungkin apa yang berlaku ya dengan apa ni rundingan mengenai tarif itu menjadi salah satu faktor yang boleh trigger ataupun yang boleh menjadikan uh, penubuhan kelembagaan itu menjadi lebih cepat. Ya, kita mengharapkan itulah supaya it can trigger supaya pemerintah mempercepatkan penubuhan kelembagaan ini, karena saya fikir telah terlalu lama semenjak undang-undang itu dikuatkuasakan tanpa ada institusi ataupun organisasi yang mengimplementnya. Saya fikir itu agak awkward lah, agak strange ya, kerana undang-undang telah diluluskan, telah diimplementasi, quote and unquote, tetapi tidak ada implementation body-nya. Ya, cuma kita sama-sama berharap supaya insiden ini menjadi sesuatu titik tolak ataupun point yang bisa expedite ataupun speed up the establishment of the kelembagaan. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih menarik dari Bapak Hadasa Belo juga. Untuk Pak Andreas dan juga para pembicara lainnya termasuk Prof. Begini pertanyaannya. Mengingat keterbatasan regulasi teknis dan sumber daya di Indonesia, strategi apa yang paling efektif dan realistis untuk mendorong implementasi privacy by strategy pada produk digital nasional, terutama yang menggunakan agentic AI seperti chatbot, recommendation engine, atau automated decision making tools? Silakan, mungkin dari Prof dulu kali ya. Ya, penggunaan AI adalah sesuatu yang sangat penting sekarang ini. Ya, kita bicara soal AI hari-hari, ya, dan AI membuat decision hari-hari, ya, tanpa kita sedar ataupun tidak sedar. Sebenarnya apa yang menjadi kebimbangan ya oleh data subjek ataupun masyarakat, kebimbangan utamanya ialah di dalam konteks data protection ya, membiarkan AI membuat keputusan secara automatik ataupun apa yang dikatakan sebagai automated decision making yang disebut tadi oleh beberapa teman-teman saya tadi kan, oleh Pak Andreas, oleh Frederick dan Pak Eric Manuel. AI menjadi isu yang sangat penting dan salah satu concern ataupun isu ialah apabila kita membiarkan ataupun berharap atau bergantung kepada AI secara 100% untuk membuat keputusan. Tetapi kita harus ingat bahawa Undang-Undang PDP membuat peruntukan mengenai ADM ini. Ya, ada peruntukan mengenai ADM atau Automated Decision Making. Ya, dan ada prasyaratnya. Ya, ADM itu bagaimana dalam keadaan seperti mana dia bisa berlaku dan apakah conditionsnya. Ya, kita bisa membuat challenge ataupun mencabar sesuatu keputusan yang dibuat dengan bergantung 100% dengan machine ataupun AI. Itu salah satu daripadanya. Kemudian ada seperti mana yang dikatakan tadi, harus ada transparency, kemudian ada accountability, kemudian konsep mengenai explainability, maknanya decision itu bisa di-explain kepada data subjek. Ya. Satu lagi tool ataupun satu lagi instrumen yang diperuntukkan oleh PDP dalam menangani isu AI ini ialah itu DPIA, Data Protection Impact Assessment. Ya, di dalam keadaan-keadaan di mana kita menggunakan AI, teknologi baru untuk memproses data,
DPIA adalah apa yang kita bisa panggil sebagai accountability tool, salah satu daripada accountability tool yang bisa kita gunakan. Jadi sebenarnya dalam konteks PDP dan konteks PDPL Indonesia ada tools ataupun mekanisme itu bagi kita menangani isu risiko ataupun AI risk ini. Itu komen saya. Dan one last point, uh, saya pikir sebelum kita menggunakan apa-apa sistem AI, kita perlu membuat apa yang dipanggil sebagai AI Impact Assessment ataupun AIIA, Artificial Impact Assessment. Dan ini telah menjadi amalan di kebanyakan negara. Maknanya selain DPIA, kita melakukan AIIA ataupun Artificial Impact Assessment. Bu Dewi? Baik, terima kasih Prof. Mungkin dari Pak Erik, Pak Frederick, Pak Andreas, silakan izin menambahkan. Boleh saya izin menambahkan, pada dasarnya yang saya sangat setuju dengan yang disampaikan Prof. Abu Bakar. Tentu saja, tapi kalau kita melihat dari strategi yang paling realistis, dari AI sendiri, melihat dengan regulasi teknis yang kita masih kurang dan kelembagaan yang sampai sekarang pun belum ditunjuk, yang biasa kita praktekkan dalam uh, uh, klien-klien kita adalah satu untuk di software development life cycle atau SLDC-nya itu kita udah langsung menyarankan untuk proaktif. Jadi kita buatkan tim multidisipliner dari pertama SLDC ini dijalankan itu sudah ada di PIA. Karena seperti yang Prof. Abu Bakar mention tadi bahwa DPIA ini adalah tools for accountability. Ini juga menjadi pelindung juga bagi developer atas misalnya nanti cyber security risk yang membuat mereka seakan membocorkan data pribadi. Nah, dari DPIA ini yang sudah dari SLDC juga kita menerapkan sistem human in the loop tadi, yaitu multidisipliner itu sudah ada ditunjukkan seperti lembaga semu, karena kelembagaannya belum ada, jadi sebuah advisory board untuk menganalize apakah SLDC dan DPIA ini sudah berjalan dengan sesuai undang-undang. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Pak Frederick dan Pak Erik mungkin ada yang mau tambahin? Sedikit tambahan satu poin, saran saya di tengah regulasi yang belum mumpuni ya, mungkin kita harus sering-sering juga benchmarking. Jadi seperti halnya waktu UU PDP itu juga kita kan sebenarnya setelah adanya EU GDPR. Jadi setelah secara internal kita manfaatkan apa pengaman-pengaman yang sudah ada di UU PDP di Indonesia sendiri seperti soal transparansi, consent, tapi kita coba sering-sering untuk melihat case-case yang terjadi di luar dan perkembangan peraturan di luar, sehingga kita tidak karena kita terlambat tapi impact-nya sudah duluan gitu. Khawatir kita udah terlanjur banyak ruginya, padahal kita harusnya bisa kalau lihat dari itu kita bisa tunda dulu misalnya. Kita bisa lebih tahu gambarannya mana yang bisa berpotensi risiko dari benchmarking tersebut. Mungkin itu, Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Erik, silakan. Ya, satu lagi tambahan dari saya, mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kita bisa menggunakan sandbox ya, regulatory sandbox. Jadi sebelum teknologi itu di launch, kita lakukan uji coba dahulu. Tadi benar ya, dengan melibatkan DPIA tadi, dan juga kita coba minimalkan penggunaan data mentah nih, dalam arti kata tadi sebisa mungkin datanya sudah anonimasi, terus juga sudah disudomisasi, terus juga sudah dilakukan federated learning nih. Jadi data tersebut bukan data mentah, tapi sudah diagregasi dengan data-data eh, yang yang mensupportnya ya. Jadi ya untuk menghindari tadi, misalnya kalau ada orang yang tidak berwenang mengakses gitu ya. Jadi data tersebut sudah disamarkan seperti itu.
Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan nih sebelum kita tutup. Sebenarnya agak related juga dari Bapak Firdaus. Bagi perusahaan kecil dengan budget terbatas, untuk menerapkan sistem keamanan yang biayanya cukup mahal, apa saja yang perlu diprioritaskan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang PDP? Silakan, mungkin dari Prof dulu kali ya. Terima kasih Bu Dewi. Begini, kalau Anda sebuah perusahaan kecil ya, expectation-nya juga tidak begitu besar. Maknanya itu yang kita harus tahu ya. Maknanya undang-undang ini tidak memberikan ataupun mengharapkan expectation yang terlalu tinggi kepada sebuah perusahaan yang terbatas dari segi keuangan, terbatas dari segi manpower, terbatas dari segi yang lain-lain, ya. Expectation-nya tidak begitu tinggi, jadi kita harus melakukan apa yang harus dilakukan mengikut PDP, mengikut kemampuan. Kita ambil contoh, misalnya di bawah pasal 34, 35, 36 mengenai perlindungan data itu, keamanan data, bagi memastikan keamanan data. Bagi sebuah perusahaan kecil dan sederhana, yang mana data yang diproses juga volumenya juga tidak begitu banyak, itu rendah. Undang-undang tidak mengharapkan Anda ataupun perusahaan kita memiliki sistem yang sophisticated, yang perbelanjaannya tinggi ataupun cost-nya terlalu mahal, karena itu tidak sesuai, ya, karena tidak proportionate. Apa yang kita lakukan haruslah proportionate dengan apa yang kita proses, ya. Jadi jangan ada misconception bahwa kita tidak mampu karena kita terbatas dari segi keuangan, dari segi manpower. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan mengikut kesesuaian dan mengikut kemampuan. Ya, of course undang-undang mempunyai expectation yang lebih tinggi kalau Anda adalah sebuah hospital yang memproses data sensitif misalnya. Kalau Anda adalah sebuah bank ataupun syarikat insurans yang ada konsumen sebanyak 2 juta, 3 juta, 20 juta. Jadi kemampuannya berbeda, begitu. Ya. Tapi apa yang ingin saya katakan bahwa walaupun Anda sebuah perusahaan kecil dan sederhana, tidak bermakna Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Begitu. Baik, terima kasih Prof. Untuk Pak Erik, Pak Frederick, Pak Andreas, mungkin ada tambahan? Ya, saya setuju dengan Prof. Munir ya. Mungkin kalau untuk perusahaan kecil, tadi ya ekspektasinya disesuaikan juga. Hal yang paling mudah mungkin ya kalau memang perusahaan itu mengkolek data personal ya, data personal dari konsumen, pasti yang perlu dipastikan adalah sudah memberikan setiap data yang akan dikumpulkan dipastikan sudah mendapatkan persetujuan dari konsumen tersebut. Lalu adanya transparansi tadi ya, bahwa ya kita perjelas di sana peruntukan data yang dikolek itu untuk apa, dan kita juga menyediakan atau berkenan untuk apabila konsumen tersebut ingin mengakses atau ingin menghapus gitu ya, mereka tahu nih harus menghubungi ke siapa. Mungkin hal-hal dasar dulu sih bisa kita terapkan di situ. Baik, terima kasih Pak Erik. Kalau Pak Frederick, Pak Andreas, ada yang mau tambahin? Mungkin aku bisa menambahkan untuk tentu aku setuju juga dengan Pak Erik dan Prof. Munir. Tapi untuk yang bisa aku tambahkan, untuk kalau untuk perusahaan yang masih kecil, ada juga tindakan-tindakan yang bisa dilakukan yang menurutku biayanya sangat rendah maupun hampir tidak ada, yaitu data minimization. Data minimization itu biasa kita sarankan untuk perusahaan kecil yang mau memproses data, tapi seperti yang bertanya mungkin perusahaannya kecil, jadi hanya difokuskan saja ke data-data yang penting dan data-data yang utama yang ingin diproses. Jadi pada saat kita membuat consent formnya dan penjelasan atas pemrosesannya itu kita sudah terkerucut sehingga tidak perlu lagi menggunakan DPI yang mungkin dengan skala besar seperti itu.
Baik, terima kasih. Kalau Pak Frederick? Mungkin sedikit tambahan mengenai yang paling minimal ya. Kalau memang kita ada melakukan pemrosesan adalah memastikan bahwa hal-hal ya form yang terkait dengan pemberian konsen dan nanti mungkin di akhirnya adalah penyimpanannya. Ya, segala risiko itu kan muncul pada saat nanti tingkat kompleksitas pengelolaannya. Tadi benar setuju dengan Pak Andreas menyampaikan kita minimalisir aja pengumpulan datanya. Toh juga kalau memang ternyata pengelolaannya tidak terlalu kompleks atau masif, kita fokus ke penyimpanannya gitu ya, karena sehingga tidak ada bridge nantinya, jadi bocor datanya gitu. Jadi di ujung, di hulu dan di hilir itu saran saya untuk dikuatkan kalau memang budgetnya minim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Prof dan juga para pembicara untuk masukannya, khususnya yang pasti akan sangat membantu bagi kita yang budgetnya minim dengan kapasitas yang cukup terbatas, tetapi tetap mau memenuhi UU PDP. Ini penting banget. Nah, karena kita sudah ada di penghujung acara, izin kita mau menutup webinar hari ini. Terima kasih banyak kepada Profesor Abu Bakar Munir, Pak Andreas Sihombing, Pak Frederick Simanjuntak, dan juga Bapak Erik Manuel selaku pembicara webinar kali ini. Terima kasih atas sharingnya.